Selamat malam saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Mari kita mulai persekutuan rumah tangga ini. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Engkau telah memberikan kami Tuhan perlindungan, kekuatan sehingga kami boleh berada di tempat ini dengan selamat. Itu adalah karena berkat kasih karunia daripada-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami mau berkumpul di sini untuk mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi ingin mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu sehingga tidak ada roh-roh jahat yang mengganggu kami dalam bersekutu dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terpuji nama Tuhan, mari kita sama-sama menyanyikan lagu nomor 18. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, membawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, membawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, bagai raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, membawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, bagai raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, membawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Amin. Malam itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setia
Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Di tengah-tengah kesibukan dan hiruk pikuk bulan Desember, untuk menyongsong dan merayakan Natal, kami masih diberikan kesempatan untuk berteduh di hadirat-Mu, untuk berdoa bersama-sama, untuk memuji nama Tuhan dan untuk belajar firman-Mu. Ya Tuhan, di tengah-tengah kesibukan kami beraktivitas satu hari ini, kami membutuhkan kekuatan ekstra, kami membutuhkan hikmat daripada-Mu, kami membutuhkan pencerahan Roh Kudus, supaya kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang lemah dan hina-dina ini Tuhan, yang terbatas ini. Pakailah dia menjadi alat yang berguna untuk menyalurkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah dengar doa kami, sebab kami minta dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya pengantara kami kepada Bapa, penebus kami, penolong kami, juru selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudaraku, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Persisnya besok KKR Natal dan lusa adalah ibadah Natal gabungan. Itu sebabnya malam hari ini saya ingin mengajak kita belajar sebuah tema, yaitu belajar dari para gembala yang merayakan Natal pertama lebih 2000 tahun yang lalu. Mari kita baca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 18. Kalau saudara membawa Alkitab atau mau lihat di cellphone saudara, Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, yaitu para gembala, dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yaitu Yesus, yang sedang berbaring di dalam palungan. 17. Dan ketika mereka melihatnya, yaitu melihat Yesus, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, yaitu tentang Yesus. 18. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Nah, saudara, konteks dari ayat ini adalah ayat-ayat sebelumnya. Kalau saudara nanti membaca di rumah adalah ketika Natal pertama terjadi, malaikat Gabriel dan seluruh pasukan paduan suara muncul di padang belantara ketika para gembala itu sedang menjaga dombanya. Dan malaikat itu berkata, jangan takut sebab hari ini kuberitakan kepadamu kesukaan yang besar bagi seluruh bangsa, termasuk para gembala. Nah, izinkan saya tanya, selama ini apa yang membuat saudara itu sukacita? Khususnya di Natal, dapat kado yang mengejutkan, mobil baru misalnya, gaji naik 20%, dapat gelar, dapat jabatan, dapat pangkat, dapat apalagi istri yang lebih cakep, suami yang lebih ganteng, dapat anak, dapat cucu. Kira-kira di bumi ini apa yang membuatmu paling bersukacita? Nah, ternyata apa yang dipikirin oleh manusia, sesuatu yang berhubungan dengan materi dan duniawi, itu tidak memberikan sukacita yang sejati. Itu sebabnya malaikat mengatakan, aku beritakan kepadamu kesukaan besar. Itu bukan kepada orang-orang yang mendapatkan hadiah secara duniawi, tidak juga kepada raja pada zaman itu, tapi kepada gembala yang miskin, yang dianggap tidak ada harganya, yang dianggap tidak ada nilainya. Tapi justru malam Natal pertama mereka mendapat sukacita yang terbesar. Saya nggak tahu saudara jalani tahun ini dengan bagaimana ya, 2022, tapi kita sudah
ketahui pandemi itu lebih kurang 3 tahun seluruh dunia mengalami. Dan pasca pandemi itu belum selesai, banyak sekali efeknya. Politik, ekonomi, relasi, keluarga, pekerjaan, berbagai macam hal. Dan mungkin hari ini saudara mendapatkan dampak itu. Dan saudara sedang kecewa, sedang merasa tidak ada artinya, ngapain gua hidup kayak begini, ya, muter-muter. Saudara rasa hidupmu kayak robot gak? Kayak mesin gak? Bangun pagi jam 6, ya. Kalau punya istri masih ada yang siapin breakfast. Kalau kamu punya istri, buka kulkas, minum susu segelas, ya. Gak sempat mandi, paling celup 2 jari di air, lalu gosok-gosok mata, drive ke kantor, duduk di depan komputer. Kalau saudara di kantor, kalau saudara di jalanan saudara 10 jam, pulang sampai rumah sendirian juga, gak punya makanan, buka kulkas, sisa makanan minggu lalu dari gereja, habisin. Bangun pagi begitu. Is that your life? Seperti itu sebuah mesin. Dan saudara mengatakan, aduh, kalau begitu rasanya tidak ada artinya. Malaikat itu memberikan jawaban. Jangan kamu takut, jangan gelisah. Aku beritakan kepadamu kesukaan besar. Seperti kepada gembala itu, aku beritakan kepadamu bahwa telah lahir seorang juru selamat, Kristus Yesus, Tuhan di kota Daud. Dan mereka menyanyi kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jadi lagu Natal pertama bukan Silent and Holy Night, saudara, tapi kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ya. Handel menuliskan lagu itu dengan sangat indah. Glory to God, glory to God in the highest. Begitu tinggi. Lalu kedua apa? And peace, damai sejahtera. And peace on earth. Begitu rendah. Kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Sebab Dia yang jauh kini telah menunjukkan kemuliaannya bagi kita dengan menurunkan Yesus Kristus ke muka bumi ini. Dengan turunnya Kristus sebagai juru selamat ke muka bumi ini, maka seluruh bumi mendapatkan sukacita. Bagi dunia, bagi setiap orang yang berkenan, artinya yang percaya kepada Kristus. Itu lagu Natal pertama. Dan alangkah indahnya, sukacitanya sang gembala waktu itu mendengarkan paduan suara surgawi. Itu konteksnya, saudara. Dalam merayakan Natal, Tuhan Yesus sudah datang bagi semua manusia, khususnya bagi yang merasa miskin, merasa hina, merasa kecewa, merasa tidak berdaya. Dan kemudian gembala-gembala merespon dengan 3 pelajaran penting. Itu yang mau kita belajar malam ini. 3 respon yang penting dari gembala menjadi teladan bagi kita hari ini. Dan itu tertulis di firman Tuhan sepanjang masa. Yang pertama, ayat 15b. Marilah kita pergi ke Betlehem. Tadi ketakutan, ya, kaget. Tapi setelah mendengar berita itu, mari kita pergi ke Betlehem. Ini yang saya sebut dengan mereka percaya, itu respon pertama. Percaya kepada pemberitaan malaikat, itu gak bohong. Malaikat bilang hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Mereka mengatakan, ya kami percaya. Kami pergi ke Betlehem. Panggil teman-teman semuanya. Ayo kita segera ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan. Saudara melihat ada switch di sini. Tadi yang ngomong siapa? Gabriel, malaikat. Tapi mereka menerimanya sebagai apa? Firman Tuhan. Seperti diberitakan Tuhan kepada kita. Artinya apa? Kita percaya. Ini janji Tuhan digenapi. Kami percaya bahwa pemberitaan malaikat Tuhan itu betul. Responnya sangat positif. Mereka percaya kepada isi berita Natal. Kristus Yesus telah lahir sebagai juru selamat. Itu berita Natal. Ya. Bahwa kemuliaan Allah dinyatakan bagi manusia dan damai bagi orang yang berkenan atau percaya. Saudaraku, kalau hari ini kamu mendengar firman Tuhan ini, bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai juru selamat,
Satu-satunya jalan kepada Bapa di sorga. Sebab dia datang sebagai juru selamat yang menyelamatkanmu, menebus dosamu. Dan dia jamin dengan kebangkitannya. Itu dua tiang Injil dari berita Natal. Yesus datang dengan satu tujuan, menanggung hukuman dosa kita. Dan dia buktikan bahwa dia betul ketika dia bangkit dari kematian, memberi garansi hidupnya kekal. Kalau saudara malam ini mendengar berita ini, entah saya khotbahkan di sini atau sudah dengar melalui YouTube, maka hutang Injil saya kepada saudara sudah lunas. Artinya apa? Saudara harus respon, gak ada netral. Entahkah saudara menerima Kristus, berita Natal itu, atau saudara menolaknya. Terus saudara mengatakan, Pak, saya gak terima juga gak menolak, saya netral, saya gak bisa ambil keputusan. Saudara, berita Injil tidak bisa netral ketika sudah diberitakan. Entahkah saudara bilang ya atau saudara menolak, sebab netral sama dengan menolak. Saudara nangkap ya? Jadi bagi saudara yang belum sungguh-sungguh percaya, malam ini menjadi sebuah challenge, tantangan. Saudara mau terima gak? Saudara sudah dengar, sudah tahu Yesus adalah juru selamat satu-satunya yang menebus kamu, dan dia bangkit kembali. You harus pilih ya, atau you mengatakan no. Tidak bisa, saya belum bisa pilih, itu sama dengan no. No berarti saudara harus mendapat hukuman atas dosamu. Tapi yes, maka dosamu diampuni. Suatu hari ada seorang pendeta ngomong dengan satu anak muda. Anak muda ini percaya bahwa keselamatan itu dengan usaha. Sebab agama dunia mengajarkan itu. Dengan aku berbuat baik, Pak, nanti aku mati ditimbang. Berapa berat perbuatan baikku, pahalaku, dan berapa berat dosaku. Kalau pahalaku banyak, maka aku masuk surga. Itu sebabnya rajin berbuat baik. Kalau dosanya lebih berat, masuk neraka. Pendeta bilang, ada berita yang lebih baik dari itu. Kamu gak usah berbuat baik, ya, atau gak sanggup berbuat baik. Tapi kalau kamu hanya percaya menerima anugerah itu, hadiah Natal itu, kamu diampuni. Gak mungkin segampang itu dong, Pak. Tapi ini firman Tuhan. Dan Yesus memberikan itu. Barang siapa yang percaya, berkenan kepada Bapa, dia mendapat damai sejahtera dengan Bapa dan diselamatkan. Dan pendeta bilang, saya sudah beritakan padamu. Ide kamu mau percaya atau tidak. Bagaimana kalau Bapak salah? Saya betul, kata anak muda itu. Bagus. Ya kan? Kalaupun aku salah, Alkitab salah, you betul, ya you tinggal ada kemungkinan kamu masuk surga. Kemungkinan loh ya, ditimbang dulu kan menurut kamu belum tentu pasti. Tapi kalau Alkitab betul, kamu salah, nah kamu masuk neraka. Sebab Yesus betul juru selamat dan dia bangkit. Jadi begini aja kata Pak Pendeta. Ada dua pilihan. Ya? Ada dua pilihan. Kamu tetap rajin berbuat baik, gak percaya Yesus, maka ada kemungkinan kamu selamat. Tapi kalau kamu salah, kamu masuk neraka. Kemungkinan kedua, kamu tetap berbuat baik, plus kamu percaya Yesus, ya, tetap berbuat baik, tapi kamu percaya juga Yesus, kan gak usah bayar saya, tinggal percaya sungguh-sungguh, right? Nah, kalau kamu salah, kamu selamat, karena Yesus betul, Alkitab betul. Okay? Tapi kalau pun Alkitab salah, ya kamu gak ada rugi, kamu tetap menang. Karena apa? Kamu ditimbang, entah masuk neraka atau surga. Anak muda itu kemudian berpikir, ya betul Pak Pendeta ya, ini namanya win-win solution kalau dalam bisnis. Dua option, dua-duanya menang. Kalau berbuat baik betul, ya gak apa-apa. Itu gak ada efeknya. Tapi kalau saya salah, saya tolong Yesus, saya cilaka. Nah singkat cerita akhirnya anak muda itu menerima Kristus. Sudah nangkap gak sih? Sudah suka gak sih model kayak begini? Ini dalam studi apologetika disebut dengan pendekatan spekulatif. Khusus untuk orang-orang yang ragu, tidak ada salahnya kita boleh menawarkan ini, bukan? Ya? Jadi percaya kepada Yesus ada rugi gak? Gak ada rugi, kalau dia salah ya gak apa-apa toh.
ikutin saya punya prinsip. Tapi kalau dia betul, nggak cilaka kalau gue menolak dia. Memang ada baiknya, saudara percaya sungguh-sungguh kepada Yesus saja, tanpa harus ada embel-embel. Tapi memang orang yang percaya disuruh buat baik, betul nggak? Tetap harus buat baik. Nah, lama-lama saya harap motivasi kamu buat baik bukan lagi untuk mengurangi dosamu, tapi motivasi kamu berbuat baik adalah bersyukur kepada Tuhan sebab kamu sudah diselamatkan. Saya nggak tahu saudara pernah bertemu nggak orang begitu, tapi itu orang ragu-ragu ya untuk menerima Kristus. Bagi saya pendekatan spekulatif itu salah satu cara yang baik. Tidak ada kata netral ketika Injil Kristus sudah diberitakan. Yang kedua, belajar dari gembala. Pergi untuk menyembah Yesus. Ayat 16a. Mereka cepat-cepat berangkat. Jadi bukan ngomong tok, bukan diskusi tok. Kita ke Bethlehem yuk. Kayaknya betul deh. Ya, nggak diskusi tok. Langsung mereka mengatakan, ayo cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Jadi respon kedua adalah apa? Pergi untuk menyembah Yesus. Pergi bertemu dengan Yesus. Iman yang sejati bukan hanya ngomong di mulut. Aku mau percaya, aku mau gitu, aku mau gitu. Tapi gak ada action. No, ada tindakan yang nyata. Jadi gembala itu bukan saja percaya, mereka apa? Langsung, segera bertindak. Gak menunda-nunda. Iman yang sejati diikuti dengan perbuatan konkret yang langsung untuk merespon firman Tuhan. Nah, ini namanya model manusia keempat. Di bumi ini ada 4 model manusia. Model pertama, hidup untuk makan. Jadi bagi dia, arti hidup yang sesungguhnya adalah apa? Makan. Itu sebabnya selalu mikirin makan enak, makan mewah. Ya. Saudara termasuk orang begitu gak? Jadi motonya I am what I eat. Kalau saya eat super me, ya udah kamu mental super me. Tapi kalau kamu bisa makan kayak raja, kamu itu status raja. Jadi bagaimana statusmu tergantung dari makananmu. Makananmu makin mewah itu menunjukkan kelasmu makin tinggi. Nah, model kedua adalah apa? Model yang what I have. Jadi apa yang saya miliki, that's what I am. Jadi tergantung apa? Apa yang dimiliki. Kalau kamu mobilnya jelek ya kamu kelas bawah. Makin bagus apa yang kamu miliki, ya diamondnya makin gede, pakaiannya makin mewah. Jadi apa yang kamu punya itu menunjukkan dirimu, statusmu. Ya. I am what I have. Jadi ngumpulin, wah, makin mewah. Merek-merek apa semua dibeli yang mahal-mahal. Jadi hidup karena merek. Kalau yang ketiga, I am what I do. Saya bikin apa dulu, ya? Berbuat baik, bantu orang, ya. Punya pelayanan sosial, dikenal masyarakat, ya. Jadi cari status dari perbuatan, dari tindakan-tindakan. Nah, 1, 2, 3 mana paling bagus? Lu 1, 2, 3 makan, punya, sama buat sesuatu. Itu semua duniawi, ya. Yang keempat ini apa? I am what I respond to God's word. Status saya, nilai saya, hidup saya itu menjadi berarti ketika saya merespon kepada kehendak Tuhan dan firman Tuhan. That's what I am. Ya. Saya harap saudara menjadi model yang keempat. Itu gembala. Walaupun statusnya dianggap miskin, hina, nggak berarti, bagi mereka hidup yang paling berarti adalah apa? Merespon kepada kehendak Tuhan. Itu apa? Langsung pergi mencari Yesus dan menyembahnya. Itulah tujuan orang Kristen diselamatkan. Tujuanmu diselamatkan apa? Hidup memuliakan Tuhan dan menyembah Tuhan dan menikmati Dia selama-lamanya. Berapa waktu lalu saya ketemu seorang anak muda di sebuah pesta. Lalu kenalan, saya tanya dia, apakah kamu seorang Kristen? Dia bilang, iya saya orang Kristen.
Lalu saya tanya, kamu ke gereja mana? Dia bilang, saya nggak punya gereja. Loh, kok nggak punya gereja? Kenapa nggak punya gereja? Ya memang keputusan saya tidak mau bergereja. Kan boleh saja orang percaya nggak usah punya gereja. Nah, kalau saudara ketemu orang begitu mau jawab apa? Suruh ke agensi aja, saya utus Maiske. Dia bilang cukup saya di sekolah aja. Di sekolah saya juga ada teman-teman. Saya bilang kamu kan perlu punya relasi teman-teman orang percaya. Saya di sekolah punya, kok ngapain saya ke gereja? Dalam hati saya, jangan-jangan dia punya trauma sama gereja. Mungkin gereja Indonesia terkenal suka berantem kali di Los Angeles katanya ya. Entahkah dia punya pengalaman gereja yang suka berantem, gerejanya suka ribut. Di Amerika banyak gereja liberal yang gak karu-karuan, pendeta yang homo juga ada, ya kan? Pendeta lesbian juga ada, binary juga ada. Bayangkan kalau pendetamu binary, Senin wanita, Selasa laki, Rebo gak karuan, Minggu nanti muncul yang warna-warni, apa gak pusing, ya? Belum lagi misalnya dia disakiti oleh orang lain. Jadi saya mulai menganalisa, ini anak muda ngalamin apa ya? Kenapa dia gak mau bergereja? Lalu saya bilang sama dia, saya bilang sebelum Yesus naik ke surga, dia pesan kepada muridnya bahwa di atas batu karang ini, yaitu Kristus, akan dibangun gereja Tuhan. Perintah Yesus adalah bergereja, bukan bersekolah. Bukan bangun perusahaan, seperti saudara mau bangun perusahaan besar-besar. Bangun gerejaku di atas fondasi yang tak goyah, yaitu Kristus sendiri. Dan Kristus adalah kepala gereja. Dan semua orang Kristen yang percaya itu disebut apa? Tubuh Kristus. Jadi dia kepala, kita semua tubuh. Nah kalau kita semua tubuh, kamu yakin nggak? Tubuh, dia bilang iya. Oke, kalau gitu setiap orang Kristen adalah apa? Anggota tubuh Kristus. Nah saya tanya kamu, saya bilang sama dia, kalau salah satu anggota tubuhmu, kupingmu, hidungmu, tanganmu, gigimu, salah satu anggota copot sama tubuhnya, dia nggak mau melekat, apa yang terjadi? Ayo, apa yang terjadi? Mati lah, ya kan? Anggota tidak melekat kepada tubuh pasti mati, bukan anggota. Jadi kalau kamu mengatakan aku orang Kristen asli, aku sudah percaya kepada Tuhan, aku pengikut Kristus, tapi kamu tidak mau melekat kepada tubuh Kristus atau gerejanya, saya tanda tanya, kamu asli atau palsu? Kamu yang orang Kristen yang hidup atau yang mati? Dia bilang, that makes sense. Dia bilang, saya pertimbangkan pembicaraan kita. Saya bilang, saya dorong kamu segera cari gereja lokal yang baik. Mungkin kamu pernah trauma, sakit hati, ya, lalu konflik, aku nggak tahu apa. Saya juga nggak mau tanya banyak, sebab baru bertemu satu kali. Tapi you pikirin, keputusan kamu bilang, aku mau percaya kepada Yesus, tapi aku tidak mempunyai gereja dan tidak perlu beribadah dan menyembah Tuhan, itu salah. Dia mengatakan, terima kasih Pak, aku mau pertimbangkan dan mulai mencari gereja yang baik dan benar. Nah, saya tidak tahu saudara hari ini bagaimana. Ya, mungkin kamu punya pengalaman yang kurang baik sama gereja-gereja, sama pendeta, ya, sama ibadah tertentu sehingga kamu putuskan, aduh, gue cuma mau percaya. Kok percaya masuk surga? Udah selamat, gue gak mau yang lain. Sorry ya, itu salah saudaraku. Apapun trauma yang kamu hadapi, apapun pengalaman pahit yang kamu hadapi, ingat bahwa respon si gembala itu adalah apa? Mencari Yesus, menyembahnya, memuji Dia. Sebab itu bergabunglah dengan gereja yang sehat dan benar, yang setia memuji Tuhan, setia memberitakan firman-Nya, dan sembahlah Dia ketika kamu masih bernafas.
Amin. Yang nggak punya gereja kata Miske, cepet ke IGNC. Yang ketiga, terakhir, belajar dari gembala. Ayat 17b bercerita tentang Yesus Kristus. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, yaitu Yesus. Para gembala yang menerima anugerah keselamatan Yesus Kristus segera menceritakan kepada orang lain. Kami sudah bertemu dengan Kristus. Tentang anak itu. Bercerita tentang anak itu. Tentang Kristus, Juru Selamat itu. Dan firman Tuhan mengatakan di ayat 17, orang-orang yang mendengarkan para gembala, mereka mendapatkan sukacita yang sama. Terheran, terkagum, yakin terhadap pemberitaan itu. Walaupun para gembala itu dianggap apa? Kelas rendah dan orang miskin. Tetap dipakai Tuhan. Saya nggak tahu statusmu apa hari ini. Mungkin kamu rasa, aduh aku minder nih, aduh gue gak punya apa-apa, gue gak sekolah, gue gak ngerti ini, gak ngerti itu, gak pernah tahu soal Alkitab, ya, gak pernah tahu ini dan itu. Saudaraku, yang penting kamu tahu satu, kamu diselamatkan enggak? Kalau kamu asli diselamatkan, bisa cerita. Sebab apa? Sebab karunia pemberitaan Injil, dengar baik-baik, karunia bercerita tentang Yesus bukan diberikan kepada orang-orang tertentu seperti pendeta, penginjil, dan orang-orang sekolah. Bukan. Karunia menceritakan keselamatan atau Injil itu diberikan kepada semua orang Kristen secara universal. Universal, semua dapat. Jadi kamu gak bisa bilang, aduh aku gak bisa. Pasti kamu bohong. Kalau sungguh menerima keselamatan, bisa cerita. Karena kamu mengalami seperti kamu ke restoran makan enak, kamu bisa cerita dong enak apa gak enak. Dan ada di mana restorannya, bisa cerita dong, ya kan? Bahkan kadang-kala gak usah disuruh cerita sendiri kan? Aneh tapi nyata ya. Kalau kita dapat hadiah, kita tahu restoran enak, kita tahu dokter yang pinter, gak usah didorong-dorong. Si dokter, si nurse, si tukang restoran, tukang masak gak pernah pesan ke kamu, tolong nanti cerita ya. Gak pernah. Herannya kamu bisa cerita sendiri. Nah ini sudah didorong-dorong oleh Alkitab, oleh Pak Pendeta, oleh teman-teman. Ayo kabarkan Injil, ayo besok Natal, bawa jiwa. Kita gak bisa cerita. Seolah-olah bibirnya dilem. Saya yakin saudara walau pakai masker masih bisa ngomong lah ya, asal bibirnya dilem. Sebab itu kawanku, jangan egois. Jangan pikirkan kepentingan diri dan keselamatan diri. Jangan cuek, jangan gak peduli. Tapi mari belajar dari gembala. Bercerita tentang Kristus kepada siapa saja. Tanpa diskriminasi. Penting sekali. Kepada seluruh suku bangsa. Dulu teman saya, itu zaman saya dulu muda-muda, kita dulu belum menikah itu masih cari calon istri, calon suami, diajarin, tanya, kalau mau cari istri atau suami itu ya, itu ada beda laki dan perempuan. Nah saudara senyum-senyum yang gak punya istri. Ya. Pria itu lebih teledor, lebih ceroboh. Kalau cari calon istri itu biasanya asal-asalan. Pria. Filosofinya asal-asalan, dia bilang asal-asalan. Kalau pria itu gampang asal-asalan aja. Asal cantik, asal langsing, ya. Asal cakep, asal kaya, asal punya warisan. Nah kalau wanita lebih hati-hati. Lihat kepribadiannya. Punya supir pribadi, rumah pribadi, akun pribadi, semuanya pribadi-pribadi. Saya bilang, itu sama aja, sama-sama egois, sama-sama mikirin diri sendiri, betul gak? Mau pakai pribadi kek, mau pakai asal, sami mawon. Jangan begitu saudara, jangan begitu ketika engkau sudah menerima Injil Kristus. Kemarin di tempat Cianti ramai sekali malam penghiburan, kenalan dengan satu orang. Ngaku Kristen, sudah lama Kristen? Ya sudah.
Dari kecil, sekarang aktifnya di mana? Aktifnya di organisasi sosial masyarakat. Loh, maksudnya apa itu? Itu banyak charity yang kalau orang Chinese itu pakai marga, tahu nggak? Ini organisasi marga apa. Banyak dong temenmu, saya bilang, banyak, kan rata-rata belum percaya kan, belum. Wah bagus sekali, kamu pernah nggak cerita tentang Tuhan Yesus? Katanya kan Kristen udah lama, pernah nggak kamu ambil kesempatan ini cerita tentang Kristus kepada mereka kawan-kawannya? Lalu dia bilang nggak pernah. Saya bilang, coba pakai kesempatan itu. Sebab kemarin saya ada sharing, apapun perbuatan baik yang kamu lakukan di organisasi sosial apapun yang kamu lakukan di luar konteks kerajaan Allah, hasilnya mau. Gak ada nilainya. Nilai hanya di duniawi, gak ada nilai kekalnya. Tetapi sesuatu yang kamu buat, lakukan dalam konteks kerajaan sorga demi Kristus dan Injil, itu bernilai kekal. Jadi coba kamu pertimbangkan. Kamu begitu giat, suka melayani di organisasi sosial, bagus, terusin saya bilang. Tapi kamu harus pakai kesempatan itu untuk menceritakan Kristus. Kalau tidak, semua usahamu nol, walaupun kamu orang Kristen. Dan saya bilang, sebenarnya kalau Tuhan izinkan kamu bertemu dengan begitu banyak non-Kristen, itu artinya apa? Kamu berhutang Injil dengan mereka. Nah, coba kamu bayangkan, temanmu udah lama kamu kenal, 5 tahun, 10 tahun. Suatu hari mati, sama-sama mati. Ya, karena kemarin pas upacara penghiburan untuk orang yang mati, yang meninggal. Mati kamu, dia juga mati. Dia gak percaya Tuhan Yesus, dia sedang dihakimi penghakiman akhir, menuju ke neraka. Nah, waktu menuju ke neraka itu lihat kamu, udah percaya Yesus, siap-siap mau masuk surga. Lalu dia bilang sama Yesus yang ditakut putih hakim itu, Pak Hakim, Tuhan, itu teman saya. Dulu sama-sama di organisasi sosial. Saya kenal dia 10 tahun. Dia bersama-sama saya. Tapi dia tidak pernah cerita bahwa kamulah juru selamat yang menebus dosa. Nah, kira-kira kamu malu gak? Kira-kira kamu mau taruh mukamu di mana coba? Ingat saudara, setiap orang yang Tuhan izinkan supaya kamu ketemu di dunia ini, kalau dia belum percaya, kamu hutang Injil sama dia. Itu sebabnya kamu paling tidak harus cerita satu kali. Bukan buat dia percaya, itu urusan Roh Kudus. Urusan Tuhan buat dia percaya atau tidak percaya. Tapi urusanmu, bagianmu adalah bercerita minimal 1 kali. Minta 5 menit. Boleh gak aku temanmu, izinkan aku cerita 5 menit. Silakan, kamu mau benci aku, tolak aku, tapi aku harus cerita ini, aku hutang. Itu sebabnya Paulus mengatakan, aku berhutang Injil kepada semua orang, Yunani, Yahudi, aku berhutang Injil. Amin. Saya harap ini membuatmu mempertimbangkan baik-baik. Keluarga, teman kerja, teman sekolah, entahkah di kantor ada peraturan atau tidak peraturan, boleh cerita atau tidak cerita, saya tidak tahu. Silakan kamu minta hikmat dari Tuhan. Ambil kesempatan minimal cerita 1 kali tentang Kristus, bukan tentang IGNC, bukan tentang makan bakut sayur asin, bukan, atau makanan enak, bukan, tentang Kristus. Tadi dikatakan bercerita tentang Kristus. Suatu hari ketika engkau meninggal, ingat, semua hartamu, uangmu, gelarmu, pangkatmu, apa yang kamu capai di dunia ini tidak ada artinya lagi. Hanya ada satu yang diperhitungkan, berapa banyak kau bercerita tentang Kristus, berapa banyak kau melayani pekerjaannya. Mari sebelum kita menyambut dan merayakan Natal bersama, bertanya diri, apakah selama ini aku hanya orang Kristen yang hanya minta sama Tuhan, kayak orang Kristen pengemis. Saudara tahu orang Kristen lampu Aladin? Ambil lampu Aladin lalu digosok, seret, muncul raksasa. Lalu kamu ajukan list sama Tuhan, Tuhan, saya minta A, B, C, D, E. Itu bukan spirit Natal. Tapi bertanya kepada diri, Tuhan, apa yang sudah aku buat untukmu? Dan malam ini kita akan berdoa untuk jiwa-jiwa yang saudara kenal.
keluarga, teman, andai tolan, siapa saja, juga jemaat yang dimasukkan nama, kita doa bersama supaya besok orang-orang yang didoakan itu dilembutkan hatinya, diberikan kesempatan untuk datang mendengarkan Injil. Tugasmu hanya bawa mereka datang mendengarkan firman. Ketika Injil diberitakan, Roh Kudus akan bekerja yang memenangkan mereka untuk kerajaan sorga. Amin. Amin. Lemes, ayo semangat. Mari kita berdoa. Saya mau saudara ingat satu atau dua nama saat ini. Lalu kita akan buka suara doa sama-sama, sebutkan namanya dan undang mereka ke KKR Natal agar mereka mendengarkan Injil dan diselamatkan. Nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan. Sebutkan 1-2 nama, 3 juga boleh, tapi minimal 1. Entah keluarga, entah family, entah teman, entah domba yang hilang, yang sudah kenal sudah lama nggak bergereja. Undang mereka ke KKR Natal besok malam. Yakin Tuhan sanggup, Tuhan akan lakukan mujizatnya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Maha Kuasa. Mari kita berdoa, sebutkan 1-2 nama. Buka suara sama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Mengajar kami lewat para gembala. Belajar untuk sungguh-sungguh percaya. Belajar untuk sungguh-sungguh menyembah Tuhan, setia beribadah kepadamu, memuliakan nama Tuhan. Belajar bercerita tentang Tuhan. Saat ini kami mau angkat nama-nama yang sudah dibawa ke hadapan Tuhan, yang disebutkan oleh anak-anak Tuhan saat ini, maupun yang dibawa oleh jemaat. Satu persatu nama itu kami bawa ke hadapan-Mu ya Tuhan. Malam ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah mereka, Tuhan lembutkan hati mereka, jadikan seperti tanah subur. Beri mereka kesempatan, kerinduan untuk datang ke KKR Natal, di mana firman Tuhan akan diberitakan. Kami berdoa untuk seluruh tim drama, tim pujian, tim musik, tim pelayan besok ya Tuhan, satukan di dalam panitia Natal. Kami bersungguh-sungguh melayani pekerjaan-Mu. Kami semua bersehati dengan motivasi yang murni mengasihi Tuhan. Tuhan pakai semua yang dilakukan di dalam seluruh acara awal sampai akhir, supaya nama-nama yang dibawa ke hadapan Tuhan, jiwa-jiwa yang terhilang boleh diselamatkan, yang ragu boleh diteguhkan imannya, domba-domba terhilang boleh dibawa pulang ke kandang Tuhan. Oh Roh Kudus, Engkau yang berjalan di depan, Engkau yang memulai beracara, menggetarkan setiap jiwa yang mengikuti acara besok malam. Juga kami doakan ibadah gabungan minggu ya Tuhan, perayaan Natal, supaya Natal ini kami rayakan dengan penuh arti, punya nilai yang kekal di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau berkaryalah di dalam setiap pribadi kami. Jadikan kami bukan orang Kristen yang hanya tahu meminta tapi dia tahu bersyukur. Jadikan kami orang Kristen yang bukan kanak-kanak tapi dewasa, yang siap, yang tangguh, yang rindu berbuah bagi kerajaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa darah-Mu mengurapi kami, memulihkan kami, menguatkan kami, menyehatkan kami, memberi semangat yang baru ya Tuhan. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya,
Yesus, kami bersyukur Engkau adalah anak domba Allah yang mati bagi dosa-dosa kami, dan juga bilur-bilur penderitaan-Mu, kuasa darah-Mu menyembuhkan sakit penyakit, menghibur dan memberi kekuatan baru. Saat ini kami berdoa syafaat berdoa Ci Eti dan seluruh keluarga, anak, mantu, cucu, dan famili. Ya Tuhan, Kau berikanlah penghiburan dan kekuatan sorgawi atas kepulangan Ko Chun Hong ke rumah Bapa. Hanya firman-Mu, hanya Roh Kudus sendiri yang mampu memberikan penghiburan yang sempurna itu. Berkati memorial service yang akan dilakukan pada Desember tanggal 29. Biarlah melalui upacara itu bukan saja keluarga dihibur, dikuatkan, tapi juga ada jiwa-jiwa yang menerima keselamatan dari Tuhan, sehingga kepulangan Ko Chun Hong sungguh-sungguh berbuah kekal bagi kerajaan. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang lemah, yang sakit. Kuasa darah-Mu bukan saja menyucikan dosa, tapi kuasa darah-Mu juga menyembuhkan sakit penyakit. Kami doakan ketua majelis kami Pak Humphrey yang masih sakit, habis suntik flu shot, dan juga untuk anaknya Steve dan cucu-cucu yang juga sakit. Tuhan, Engkau sendiri yang menjamah menyembuhkan. Di tes COVID positif, Tuhan, Kau sendiri yang memulihkan supaya nanti tes kedua negatif, entahkah flu, entahkah batuk. Juga saudara-saudara lain yang sakit, Tuhan, Kau jamah. Kami berdoa untuk Dian yang tekanan darahnya rendah, Tuhan, Kau pulihkan sehingga normal, tidak mengganggu pelayanan dan pekerjaannya. Kami doakan Paul Chin yang mual-mual dan muntah-muntah, Tuhan, Engkau juga menjamah. Juga jemaat lain yang masih batuk, yang masih sakit, Tuhan, Kau sendiri yang menjamah. Supaya sungguh Natal ini semua boleh sehat datang merayakan bersama-sama kebesaran dan kemuliaan Tuhan yang tinggi. Kami ingat Mama Mary masih di opname, ya Tuhan, di rumah sakit. Kami bersyukur bahwa paru-parunya sudah membaik. Tuhan, berkati kakinya, berkati jantungnya akan diperiksa. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, jamah dengan kuasa darah-Mu, pulihkan dia sehingga boleh sembuh secara total. Kami juga doakan papanya Putri, Pak Slamet, juga di opnam karena kondisi ginjalnya yang lemah. Ya Tuhan, kami berdoa di sini, Roh Kudus-Mu bekerja di sana dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dan beri mujizat-Mu. Juga dia harus menjalani kemoterapi. Proses selanjutnya, Tuhan, kuatkan kondisi fisiknya. Saudara kami Budi Sayogyo juga masih dalam proses kemoterapi. Tuhan, Kau juga sertai dengan kuasa-Mu, berkati obat yang masuk ke tubuhnya. Beri dia kekuatan yang ekstra untuk menanggung seluruh proses pengobatan, ya Tuhan. Kasihan Ibu Nina Panginda dalam levernya yang masih lemah dan berbagai kelemahan tubuhnya. Tuhan, tetap tumpangkan tangan-Mu dan jamah dia. Juga tadi kakak ipar si Olin, Evi di Toronto, Tuhan, yang harus berjuang menghadapi kanker. Tuhan, Kau lebih besar dari kanker, curahkan mujizat-Mu. Mamanya Ramona di Indonesia juga dalam pemulihan kesehatannya setelah keluar dari rumah sakit. Anaknya Cilita ya Fen Martin yang kena autoimun dan liver, kami minta, ya Tuhan, saudara-saudara kami yang sakit satu persatu, yang menunggu pemulihan satu persatu, yang lama menantikan, Tuhan, curahkan mujizat-Mu. Pak Hari, Walter suaminya Eti, Arthur Pala remaja kami serahkan dalam tangan-Mu. Baby Noah juga, Tuhan, tolong jantungnya disembuhkan. Charlie, curahkan mujizat-Mu. Jane Atmojoyo, kakaknya Ci Evi, dan banyak senior kami satu persatu yang lemah tubuh. Ya Tuhan, curahkan mujizat-Mu, ya Tuhan. Kau masih melakukan mujizat sampai saat ini, tidak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Curahkanlah kuasa-Mu, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Bapak di surga, kami doakan seluruh jemaat Tuhan, mulai dari majelis aktivis,
Ya Tuhan, berilah kami semua kesehatan, jasmani, rohani, kekuatan dan semangat, khususnya menyongsong Natal dan merayakan Natal dan menutup tahun. Seluruh program gereja kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kau sendiri yang mengurapi, memberkati satu persatu. Juga kasihani hamba-Mu ya Tuhan, yang minggu depan akan berangkat ke Indonesia dalam pelayanan 1 bulan. Sertai dia dengan kuasa-Mu, dengan kasih, dengan urapan. Jauhkan dia dari mara bahaya dan semua sakit penyakit. Cuma satu permintaan dia Tuhan, jangan sampai sakit. Agar seluruh program yang sudah dicadangkan bisa terlaksana dengan baik. Tuhan berjalan di depan, di belakang, di kiri, di kanan. Tuhan sendiri yang melawat dulu jemaat-jemaat dan orang-orang yang akan dilayani dengan Injil Kristus. Kami doakan semua penginjilan yang diadakan di Sumatera, di Jawa. Tuhan, Kau sendiri yang berkarya. Pakai hamba-Mu makin melayani, makin setia, makin rendah hati, makin bersandar dan berharap Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan Indonesia, banyak handetolan famili keluarga yang sudah percaya, mereka setia kepada Tuhan, yang tidak percaya, biarlah Natal ini boleh dengarkan Injil dan diselamatkan Tuhan. Kami doakan Amerika yang sudah jauh dari Tuhan. Kami minta Tuhan kasihani supaya ada kebangunan rohani, kebangunan moral. Bayi-bayi yang diaborsi boleh di stop. Mereka yang liberal melawan Tuhan boleh sungguh-sungguh bertobat dan melihat keadilan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami menyerahkan pergumulan kami masing-masing Tuhan. Setelah kami berdoa syafaat untuk banyak hal, untuk pekerjaan Tuhan, untuk Natal di mana-mana di seluruh muka bumi ini, hamba-hamba Tuhan, para misionari yang melayani, berkati satu persatu. Natal menjadi momen di mana jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Kini kami datang dengan pergumulan pribadi masing-masing. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang berdoa secara pribadi, baik di sini maupun di rumah, di tempat mereka masing-masing. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, lawatlah mereka Tuhan, jawab doa anak-anak-Mu sesuai dengan belas kasihan-Mu, kedaulatan-Mu. Pergumulan apapun, pekerjaan, sekolah, finansial, relasi, teman hidup, status, dan persoalan apapun, sakit penyakit apapun, fisik, mental, rohani. Yesus dengarkan doa anak-anak-Mu satu persatu. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menyertai dan memberkati. Yesus, dengar doa. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Panggil nama Yesus, panggil dan beriman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Yesus dengarkan doa anak-anak. Ya Tuhan, dengar doa. Jangan Tuhan lalui. Janganlah Tuhan lalu. Berilah berkat, berilah berkat-Mu ya Tuhan. Berilah berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku beri terima kasih.
Saudara, ingat besok malam adalah KKR Natal, ya, kebaktian kebangunan rohani, dan saya harap semua saudara datang, bawa teman baru, bawa keluarga, bawa domba-domba terhilang kepada Tuhan. Acaranya pasti seru. Kita mulai 5.30 sore, kita makan snack dulu, setengah jam, kemudian kita acara. Ada pujian, ada musik, ada drama kocak yang berjudul Kejutan di Malam Natal. Ya, dan firman Tuhan temanya adalah sorga mencium bumi. Jadi datanglah. Habis itu kita ada Christmas dinner yang luar biasa. Silakan datang. Juga hari Minggu jam 11 kita ada ibadah Natal gabungan. Silakan juga datang. Kita rayakan bersama Natal, kedatangan Kristus Yesus Juru Selamat kita. Amin. Tuhan memberkati saudara.